Cabang olahraga dayung merupakan salah satu cabang olahraga yang terukur, di mana pemenangnya merupakan yang tercepat untuk mencapai titik finish. Lintasan dan medannya yang di atas air menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet. Di Provinsi Jambi sendiri, olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang cukup membanggakan bagi Provinsi Jambi, di mana sumber daya manusia dan juga support yang ada di Provinsi Jambi ini beberapa kali telah berhasil memenangkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional. Bagaimana persiapan yang dilaksanakan oleh para atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga yang ke-20 nantinya? Berikut kita ikuti arena olahraga. Era 90-an, olahraga dayung merupakan salah satu olahraga yang diunggulkan Provinsi Jambi. Kekuatan atlet Jambi pada cabang olahraga ini telah dibuktikan pada event nasional dan internasional. Kekuatan fisik dan kepiawaian atlet mendayung menjadi hal yang paling ditakuti lawan pada saat pertandingan. Tentu, hal ini tidak terlepas dari geografis Jambi yang dikelilingi sungai serta danau yang menjadi tempat atlet untuk meningkatkan kemampuan mendayung. Namun kini, prestasi atlet dayung Jambi terus meredup. Hal ini juga diakui seorang mantan atlet dayung Provinsi Jambi di era 90-an, Leni Haini, yang menjadi saksi sejarah kejayaan dayung Jambi. Leni pernah meraih puluhan hingga ratusan medali pada olahraga dayung di berbagai kejuaraan, baik Indonesia maupun luar negeri. Sebenarnya potensi untuk masyarakat di sini, anak atlet-atlet di sini tuh besar untuk mendapatkan medali. Tapi tergantung juga dengan pemerintahnya, Pemdanya gitu kan, Pemkotnya untuk mengelola atlet-atletnya gitu kan. Jadi di situlah kita harus lihat bahwa yang atlet yang berpotensi itu gimana. Dari kalau saya lihat sekarang itu kan persiapan PON ke Papua itu kan seharusnya kita tuh maksimal untuk anak-anak yang di sini. Kalau saya lihat anak-anak di sini tuh potensinya besar. Kan dulu PON yang dulu kan kita sudah ada yang ini membawa medali emas. Jadi medali emas dan medali-medali yang lain. Mungkin tahun ini harus lebih lagi ininya medalinya kan, walaupun dengan keadaan kita sekarang ini kan negara kita lagi menghadapkan bencana COVID ini, seharusnya dari jauh-jauh hari kita tuh sudah mempersiapkan anak-anak menghadapin olahraga ini gimana, menghadapi pandemi ini gimana gitu kan. Mudah-mudahan ke depannya kan pemerintah melihat cabur-cabur, terutama kan dayung itu kan juga ada itunya olahraga yang berprestasi juga gitu kan untuk di Provinsi Jambi. Seharusnya jangan ini kita lihat gimana perkembangan atlet. Kalau saya lihat sekarang tuh peralatannya mereka tuh memang peralatannya kurang gitu. Mudah-mudahan ke depan KONI dan pemerintah itu harus memperhatikan olahraga ini gitu kan, karena olahraga ini kan sebenarnya dayung ini di Jambi itu termasuk olahraga yang paling bagus lah di Jambi gitu kan. Dari zaman saya dulu kan olahraga jambung dayung ini tuh sudah banyak menyumbangkan medali-medali untuk Provinsi Jambi. Perhatiannya tuh kan harus gitu kan, dan juga kan anak-anak itu jangan kita ambil untuk mereka dapat medali, setelah itu mereka dibiarkan. Seharusnya atlet itu harus diperhatikan, jangan sampai mereka lari gitu kan. Itu yang diharapkan untuk pemerintah. Mudah-mudahan anak-anak bisa latihan dengan bagus, gizi mereka yang baik, peralatan mereka bagus. Kalau peralatannya bagus, gizi mereka bagus, Insya Allah mereka medali, bisa medali gitu. Jadi di kekuatan atlet itu gizi, peralatan itu yang diutamakan. Jadi atlet itu harus menyatu dengan gizinya tadi, gizi latihannya bagus. Kalau dulu kan kita memang waktu itu kan negara kita kan memang nggak ada dana untuk olahraga, kita masih merangkak gitu kan. Kalau sekarang kan ya olahraga itu kita memang ada banyak yang sport
olahraga. Kalau dulu kita memang dibilangkan olahraga dayung itu tahun 90-an itu kita masih merangkak, masih untuk Jambi itu kita baru. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa menyumbangkan medali gitu kan untuk Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depannya lagi gitu kan atlet-atlet kita dengan sport besar dari pemerintah, dari daerah gitu. Mudah-mudahan mereka lebih giat lagi latihan gitu. Sejalan dengan pandangan aktivis lingkungan Danau Sipin, pelatih Potsi Jambi, Mariono, menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah untuk olahraga dayung Jambi. Sementara atlet yang terpilih mewakili Provinsi Jambi dituntut untuk dapat menyumbangkan medali pada setiap kejuaraan. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan dukungan yang diberikan pemerintah. Mariono mengatakan, para atlet membutuhkan asupan gizi yang baik. Sungai Batanghari dan Danau Sipin yang Jambi miliki cukup potensial untuk tempat berlatih. Tetapi para atlet dayung juga membutuhkan peralatan latihan yang memadai. Pelatih Potsi Jambi yang juga merupakan mantan atlet dayung Provinsi Jambi ini mengakui hingga saat ini para atlet terkendala dengan peralatan latihan yang belum sesuai dengan standar kejuaraan. Saya ingin kembali seperti prestasi-prestasi yang terukir di PON-PON sebelumnya. Target kami di PON ini sebenarnya tinggi, 7 medali emas sebenarnya. Oleh karena dengan keadaan seperti ini, kami cuma berani dengan 3 emas dan 2 perak perunggu. Tapi ada tapinya. Dengan keadaan situasi, dengan peralatan perahu tidak dipenuhi, berkemungkinan 3 emas itu kabur, nggak terang gitu. Nah, Tapi tentunya kita tetap optimis. Tapi tetap optimis. Kami tidak pesimis, kami optimis. 3 medali emas siap dari dayung dengan seadanya, dengan peralatan seadanya. Persiapan kita sebenarnya nggak terpengaruh dengan adanya polemik-polemik di Dispora, di KONI. Kita tetap konsisten pada latihan kita. Walaupun dengan keadaan seadanya, kita tetap latihan 3 kali sehari. Dayung ini termasuk olahraga yang berat. Jadi kita terbagi sampai 4 sesi latihan. Dari di air, beban, besi, lari, sama renang. Nah, yang satu lagi seperti kita senam, sangat-sangat berat untuk menjaga ketahanan tubuh fisik bagi atlet. Kejuaraan nasional yang menanti para atlet pada tahun 2021 ini adalah Pekan Olahraga Nasional yang akan dihelat di Papua pada Oktober 2021. Berbagai persiapan terus dilakukan para atlet untuk memberikan penampilan terbaik di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 PON Papua dengan meraih medali. Meski dihadapkan dengan pandemi COVID-19, namun para atlet tetap optimis dapat membawa nama harum Provinsi Jambi di bumi cendrawasih Papua nantinya. Setiap hari, para atlet melakukan latihan yang dipusatkan di Gedung Potsi Provinsi Jambi yang terletak di area Danau Sipin Jambi. Para atlet melakukan latihan fisik seperti pernafasan, angkat beban, dan latihan dayung. Setiap hari, para atlet melakukan latihan selama 1 jam dalam satu sesi. Rowing ini pada teknik. Rowing itu tekniknya sangat sulit kalau menurut saya sih gitu. Bukan menurut saya sih, semua cabur pasti mengatakan rowing adalah perahu yang sangat sulit untuk dikuasai gitu. Jambi aja baru
baru sekarang bisa rowingnya maju gitu. Perahu jenis rowing ini bisa maju baru kali ini gitu di Jambi. Untuk pon baru beberapa kali mengikuti pon rowing. Yang pasti latihan lah. Latihan itu kita harus continue tiap hari, rutin. Terus kita latihan itu bisa 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore gitu. Latihan lah yang pasti untuk persiapan pon ini. Kalau menurut saya sih susah-susah gampang gitu, tapi ya kita harus berusaha gitu. Gimana pun caranya kita harus mendapatkan yang ditargetkan tersebut gitu. Sementara itu, seorang atlet dayung Jambi yang meraih medali emas pada Prapon Jawa Barat tahun 2019 lalu, Alip Malik Rangkuti, terus mematangkan persiapan jelang kejuaraan 4 tahunan PON di Papua. Atlet dayung Jambi kelahiran 1995 ini kini tengah fokus menekuni olahraga dayung jenis rowing, yakni mendayung dengan gaya mundur. Jenis ini berbeda dengan jenis canoeing. Jenis rowing dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi dan harus fokus. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung POTSI Provinsi Jambi untuk melihat seberapa jauh dan seberapa keras perjuangan para atlet untuk melakukan latihan untuk persiapan di beberapa kejuaraan, terkhususnya pada cabang dayung di semisalnya pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang nantinya akan segera dilaksanakan. Ya, dengan Mas siapa dan juga Romi. Sebagai atlet apa, Mas? Saya sebagai atlet canoeing kayak satu. Canoeing kayak. Iya. Oke, kalau canoeing kayak itu di sini kira-kira alatnya yang mana ya, Mas? Untuk peralatan ini semua. Peralatan ya ini dari sini, dari kayak nih. Ya, Mas. Ini kayak buatan lokal nih, Mas. Ini kayak satu. Oh, ini. Iya, ini tahun 2013. Oke. Kalau untuk kondisinya saat ini bagaimana, Mas? Ini kondisinya sebenarnya udah banyak perbaikan nih, Mas. Udah kita sambung-sambung pakai lem. Untuk kemudi pun kita sambung pakai penggaris itu. Karena kalau saya lihat banyak macamnya ya, Mas ya, iya. kalau untuk perahunya sendiri. Nah, di sini bisa diceritakan perbedaannya dan juga kira-kira penggunaannya seperti apa? kalau ini namanya C2, Kano 2. Ini dayungnya satu cuman, Mas. Satu orang, kiri kanan, depan belakang ini. Kalau ini kayak dayungnya kiri kanan, di dayung sebelah kiri sebelah kanan itu. Dan ini sama semua, ini Kano 1, yang merah juga Kano 1. Oke, kalau untuk yang di sana, Mas, bisa dijelaskan juga, Mas? Kalau itu ini perahu buatan Kanada, Mas. Ini iya, ini standar internasional. Ini dipakai untuk tanding, Mas. Untuk di Jambi kita cuma punya baru satu ini. Ini 2016. Nah, lalu kalau ini kan berbeda dari produksinya, tentu berbeda, Mas. Iya. Kalau untuk perbedaan di pemakaiannya sendiri, apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan, Mas? Jauh, Mas. Jauh perbedaan, mulai dari segi waktu pas kita jarak di 1000 meter itu jauh berbeda. Selisihnya hampir 30 detik. Untuk perahu buatan lokal sama perahu buatan luar. Dari bahannya pun ini jauh, ini sudah karbon, itu masih fiber biasa. Oh, seperti itu ya. Jadi dari bahannya juga sudah berbeda. Iya, jauh beda sudah. Jadi kalau untuk penggunaannya sendiri berarti ini digunakan ketika kapan, Mas? Kalau untuk itu digunakan biasanya kapan? kita pakai ini 1 bulan sebelum pertandingan untuk penyesuaiannya. Oh. Ini kalau dipakai untuk tanding. Kalau biasanya kita tetap latihan pakai perahu yang di sana, Mas. Oh, itu untuk perahu yang buatan lokal. Oke, Mas, kira-kira kita di sini kan banyak peralatannya. Kalau untuk setiap hari, apakah peralatan ini selalu digunakan atau tiap kegiatan beda-beda peralatan yang digunakan, Mas? Beda, kita kadang program itu ubah-ubah, Mas. Kadang kita ada larinya itu kadang kita di stadion mini. Kadang kita juga programnya beban, main besi di gedung sebelah. Oh, jadi ada tiap latihannya itu ada beda, Pak? Ada bedanya. Jadi ada latihan fisik, ada fisik, iya. Beban. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk latihan fisiknya seperti apa, Mas? Bisa diceritakan? Kalau alat-alatnya di mana ya? Kalau alat-alatnya di sebelah sini. Oh, kalau ini latihan bench press, ini untuk program kekuatan otot tangan dan dada. Oke.
Kemudian kalau untuk yang ini lagi Mas? Ini sama Mas ya. Kalau yang di sana bench row. Oh ya. Untuk kekuatan tarikan tangan. Kalau yang di sana. Kalau untuk yang ini sendiri Mas? Kalau ini kita untuk sit up Mas. Kalau sit up ini programnya latihan, kita ada pull up. Kalau pull upnya di luar. Oh di luar. Iya. Nah bisa kalau untuk alat olahraga yang ini seperti yang digunakan oleh Mas Alif itu gunanya apa terhadap fisik atletnya Mas? Kalau ini Mas namanya ergometer. Nah ya ini misal kita latihan di air terkendala hujan atau apa, kita bisa latihan arahkan ke sini ergometer. Nah, ini juga sangat penting untuk di rowing nih Mas, karena ini untuk melatih daya tahan, kekuatan otot di sini. Karena kalau seperti yang saya lihat konsepnya hampir sama kayak ini, iya sama kayak perahunya ya. Di situ ada jarak-jaraknya semua, bisa diatur 1000 meter, 2000 meter sampai 15.000 meter semua bisa. Oh, kira-kira kalau untuk alat ini digunakan berapa lama Mas? Kalau digunakan? Setiap harinya apakah selalu digunakan atau? Kalau ini tiap hari hampir selalu digunakan nih Mas. Kadang atlet junior yang PPLP juga memakaikan alat ini. Oke Mas. Oke begitu ya Mas. Terima kasih Mas atas informasinya mengenai para alat-alat yang digunakan oleh para atlet untuk latihan untuk dapat lebih kuat dalam mendayung perahu nantinya Mas ya. Oke pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan para atlet mengenai bagaimana latihan yang dilakukan dan juga strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi olahraga nasional kali ini. Sungai Batanghari yang terbentang di Provinsi Jambi menjadi potensi besar bagi atlet dayung untuk meningkatkan kemampuan mendayungnya. Apalagi kebiasaan masyarakat Jambi yang tinggal di daerah aliran Sungai Batanghari sudah terbiasa mendayung, baik di saat air pasang maupun surut. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pengamat olahraga Jambi, Roli Mardian, Sungai Batanghari merupakan salah satu potensi alam yang mampu melahirkan bibit-bibit atlet dayung berbakat dari Jambi. Dari penelitian yang dilakukan, sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah aliran Sungai Batanghari mampu mendayung sejak kecil dan memiliki cita-cita menjadi atlet dayung profesional. Penelitian kita membuktikan bahwasanya masyarakat di sekitar aliran Sungai Batanghari itu 88% mampu melakukan dayung. Ya, ini kita lakukan penelitian terhadap anak-anak usia SMP di sekitar aliran sungai, bahwasanya mereka 88% itu mampu melakukan dayung dan hampir 70% itu berminat untuk menjadi atlet dayung. Nah ini kita lakukan survei, jadi ini merupakan potensi yang bisa kita kembangkan dan bisa kita ambil atlet dayung itu yang berasal dari masyarakat di sekitar aliran sungai, khususnya untuk atlet dayung. Kalau dukungan pemerintah mungkin belum maksimal juga ya. Terutama kami sebagai pengamat melihat dari cara mendapatkan atlet itu sendiri ya. Jadi kalau kita benar-benar mendapatkan bibit yang sesuai dengan kaedah-kaedah cabur itu sendiri ya, misalnya diukur antropometrinya, terus ya biomotorik, biometrik, sehingga kita mendapatkan atlet yang benar-benar tepat untuk dilatih. Jadi lebih kepada bagaimana kita mendapatkan atlet dari awal. Ya, jadi kalau sudah tepat kita mendapatkannya, tentu dengan mudah kita akan proses latihannya akan lebih mudah dan peningkatan prestasi dan mendapatkan medali juga akan lebih mudah. PON Papua tentu membutuhkan waktu ya, artinya atlet yang ada sekarang
saya yakin mampu untuk mendapatkan medali, terutama emas nanti di Papua. Apalagi nanti ditambah strategi kita dalam melakukan talent scouting untuk pencarian bibit atlet ini. Jadi dengan melihat potensi geografis kita, masyarakat dan budaya kita yang pasti setiap rumahnya memiliki dayung ya. Jadi dia berpotensi untuk dijadikan atlet dayung khususnya. Saya yakin ke depan kita pon-pon berikutnya kalau kita lakukan metode seperti ini, saya optimis dayung akan menjadi cabur yang bertahan untuk unggulan di Provinsi Jambi. Semangat, ketekunan, disiplin dan kerja keras yang dilakukan para atlet Jambi diharapkan mampu menoreh prestasi dan mengharumkan nama Provinsi Jambi di berbagai event olahraga, baik di tingkat nasional dan internasional. Jayalah negeriku, jayalah bumi sepucuk Jambi, 9 lurah. Sumber daya yang berkualitas dari perspektif individu dan juga material memberikan harapan besar dan juga kita tetap optimis. Cabang olahraga dayung di Provinsi Jambi dapat memberikan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua nantinya. Tentunya dengan support dan juga dukungan kita bersama, kita dapat meningkatkan kualitas kita dan prestasi kita pada cabang olahraga dayung. Demikian arena olahraga kali ini. Sampai jumpa.